Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didian Maharani Usdar dengan NIM 2108065000022. Saya akan menjelaskan tentang generalisasi konsep desain menggunakan lateral thinking. Lateral thinking pertama kali ditemukan oleh De Bono yang mengkonseptualisasikan berpikir lateral sebagai kemampuan berpikir kreatif atau di luar kotak, yaitu menggunakan inspirasi dan imajinasi untuk memecahkan masalah topik dengan melihatnya dari sudut pandang yang tidak terduga. Pemikiran literal meninggalkan cara berpikir tradisional dan menolak beberapa kondisi yang terbentuk sebelumnya. Berpikir kreatif sering disebut berpikir di luar kotak atau berpikir di luar kotak. Metode berpikir di luar kotak pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan Inggris Henry Ernest Dudley melalui teka-teki yang dibuatnya. Edward De Bono dalam bukunya Parallel Thinking membagi pola berpikir menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Edward De Bono menciptakan istilah pemikiran dimensional pada tahun untuk menggambarkan model berpikir ini, sedangkan model pemikiran vertikal digunakan pada tahun untuk menggambarkan proses berpikir logis yang penting. Pola berpikir vertikal adalah pola berpikir logis yang umum kita ketahui dan sering kita gunakan. Model berpikir ini berjalan selangkah demi selangkah berdasarkan data yang tersedia untuk menemukan alternatif pemecahan masalah yang berbeda dan akhirnya memilih alternatif yang paling mungkin menurut logika umum. Sementara berpikir literal bukanlah formula ajaib. Itu hanya menggunakan otak kita lebih kreatif dan agak berbeda dari biasanya. Metode berpikir batin dalam mencari ide desain mandiri jenis berpikir vertikal dan horizontal. Edward De Bono dalam bukunya Side Thinking membagi gaya berpikir menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Edward De Bono menciptakan istilah pemikiran dimensional untuk menggambarkan model berpikir ini, sedangkan model pemikiran vertikal digunakan untuk menggunakan proses berpikir logis yang normal. Out of the box atau berpikir di luar kotak memiliki solusi tujuan yang dibangun di atas cara berpikir menggunakan perspektif baru. Dengan definisi yang lebih luas, pemikiran luar digambarkan sebagai cara berpikir baru yang tidak biasa. Cara berpikir yang berbeda dari orang pada umumnya, cara berpikir kreatif di luar diri sendiri dan kelompok kemampuan, dan cara berpikir yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang sebelumnya. De Bono mengidentifikasi 4 faktor penting yang terkait dengan pemikiran lateral. Yang pertama, mengenali ide-ide dominan dan mempolarisasi persepsi masalah. Yang kedua, mencari perspektif yang berbeda. Yang ketiga, melonggarkan kontrol pemikiran yang kaku. Dan yang terakhir, memanfaatkan peluang untuk mendorong ide-ide lain. Faktor terakhir ini berkaitan dengan fakta bahwa berpikir lateral melibatkan ide-ide dengan probabilitas rendah untuk terjadi dalam aktivitas peristiwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.